Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita berjumpa lagi. Saya Zuhratun Ulia. Mungkin terjeda 2 tahun tidak memberikan konten terkait perkuliahan psikiatri karena ada kegiatan tugas belajar. Untuk saat ini saya menggantikan salah satu staf pengajar untuk memberikan kuliah pengantar. Akan saya sharekan dahulu sebentar. Baik. Sedianya untuk materi ini disajikan pada MKK Reproduksi semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Posisi saya menggantikan Dr. Risa Surya, salah satu senior kami yang saat ini sedang menempuh tugas belajar. Semoga tidak menggantikan esensi terhadap materi yang pernah beliau paparkan sebelumnya. Jadi untuk kegiatan kuliah pengantar ini, kita akan membahas lebih spesifik mengenai gender dan orientasi seksual. Apabila kita mengikuti perkembangan penelitian terbaru, kalau mungkin istilahnya kekinian gitu ya, ternyata semakin lama sejak tahun 1942 hingga 2025 didapatkan kecenderungan peningkatan. Jadi setidaknya kalau kita masuk ke PubMed ada sekitar 103.947 naskah manuskrip penelitian yang membahas mengenai gender and sex orientation. Apakah kita akan membahas semuanya, Dok? Tentu tidak. Karena sifatnya saat ini adalah kuliah pengantar, maka kita akan berikan basic teori mengenai hal tersebut, mengenai gender dan sex orientation. Jadi nggak perlu khawatir. Kita batasi skupnya untuk pembicaraannya mengenai konsep dasar, orientasi seksual, dan gender dysphoria. Nah, untuk konsep dasar mengenai gender dan orientasi seksual ini, kita perlu mengenal kembali per definisi gitu ya. Mungkin ini saya hide terlebih dahulu. Baik. Jadi kalau per definisi yang namanya gender itu ya jenis kelamin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan orientasi seksual merupakan pola ketertarikan romantis, emosional, atau seksual terhadap seseorang dengan gender tertentu. Makanya kita bilang itu sebagai suatu kondisi orientasi. Sedangkan identitas gender ini lebih mengacu pada perasaan seseorang tentang menjadi laki-laki atau perempuan, yang tentunya paling sering sesuai dengan jenis kelamin anatomi seseorang. Nah, kalau kita bicara tentang seks, tadinya kan kalau menurut KPPI itu merupakan hmm, jenis kelamin gitu ya. Kalau gender jenis kelamin, nah kalau kita bicara tentang seks sendiri itu apa? Ternyata menurut Canadian Institute of Health Research dijelaskan bahwa secara biologi itu memang muncul dan melekat pada manusia dan binatang. Secara primer berhubungan dengan konsep fisik dan fisiologis berkaitan dengan kromosom, ekspresi gen, level hormon, fungsi, dan anatomi seksual atau reproduksi. Ini terkategorisasi menjadi perempuan atau laki-laki. Nah, bedanya dengan gender, di sini lebih ke arah socially constructed roles. Jadi ada suatu konstruksi sosial, perilaku, ekspresi, dan identitas yang ditampakkan di sana. Jadi tidak melulu kita membahas itu berdasarkan definisi bahwa gender itu selalu jenis kelamin, ternyata lebih dari itu. Karena ada konstruksi sosial yang berlaku. Yang ini mempengaruhi how people perceive themselves and each other, bagaimana mereka beraksi dan berinteraksi, kemudian ada suatu distribution of power and resources in society, dan ini apa ya muncul, eksis sepanjang waktu dan bisa berubah sepanjang waktu. Nah, secara fenomenologi mungkin kita sudah mendapati suatu fakta bahwa ada banyak sekali yang berhubungan dengan kondisi gender ini. Tidak terbatas pada female dan male. Ada bigender, demigender, episen, androgen, yang masing-masing tentunya memiliki simbol-simbol yang berbeda. Dan
Secara fenomenologi juga kita melihat adanya suatu beberapa pemahaman terkait konsep-konsep seperti non-binary, gender fluid, gender non-conforming, questioning, bahkan transgender, dan kita tidak menampik suatu identitas, ada yang menyertakan she or her, he or him, they or them, he or him. Nah, apa sih ini? Nantinya kita akan terhubung dengan suatu definisi mengenai gender expression dan gender identity. Kalau gender identity di sini lebih ke arah aku merasa diriku sebagai siapa. Nah, itulah yang membedakan dengan gender expression. Aku menampilkan diriku bagaimana. Dan gender expression tersebut ditandai dengan perilaku, cara kita berpakaian, kemudian karakteristik yang melekat pada diri kita masing-masing. Semoga nggak bingung ya. Nah, kita belajar terlebih dahulu mengenai perkembangan konsep. Kalau di awal tadi sudah saya sampaikan adanya suatu perkembangan keilmuan mulai dari 1942 hingga 2025, dan ternyata konsep tersebut diawali dengan pemikiran salah satu tokoh yang bernama John Money yang menyatakan bahwa faktor psikososial dan lingkungan lebih berperan daripada biologis dalam identitas gender. Dan ini diikuti dengan perkembangan layanan sekitar tahun 1960-an oleh Rumah Sakit John Hopkins. Di sana sudah mulai muncul klinik terapi transseksual dan gender reassignment terapi. Dan ada suatu hasil penelusuran yang menarik menurut saya. Saya di sini ada suatu artikel, clipping artikel, dan artikel tersebut merupakan hasil liputan oleh reporter Arthur Golden, semoga saya nggak salah menyebut nama beliau, yang dipost dalam The Washington Star pada tanggal 21 November 1966. Mungkin dari kita ada yang belum lahir, termasuk saya, tapi beritanya sudah ada bahwa John Hopkins sudah berhasil melakukan surgery yang mengubah laki-laki menjadi perempuan. Nah, pada tahun era 1960-an itu seorang tokoh bernama Harry Benjamin mulai mengenalkan istilah transseksual. Pada tahun 1970 juga diikuti perkembangan apa istilahnya ya? Naratif perkembangan textbook mengenai pemahaman yang dipaparkan oleh Robert G. Stoller mengenai sex and gender, maaf. Sedangkan pada tahun 1970-an itu juga ada suatu publikasi yang menarik dari Richard Green yang mengarah pada studi perilaku cross-gender. Salah satu publikasi yang sangat terkenal dan fenomenal adalah The Sissy Boy Syndrome and the Development of Homosexuality. Jadi di sini sudah ada suatu perkembangan konsep identitas gender melalui pendekatan psikoanalisis dan literatur psikiatri. Hingga akhirnya pada tahun 1980, 1990-an mulai muncul diagnosis transseksualisme dan gender identity disorder di dalam panduan diagnosis DSM. Dan ternyata hingga saat ini kampanye transgender juga sudah mulai mengalami peningkatan meskipun ada suatu kondisi pro dan kontra. Nah, untuk perkembangan gender secara teori di sini sudah diberikan suatu ilustrasi ya. Sebenarnya 0 sampai 2 tahun itu seorang anak sudah mulai bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Dari suaranya, dari wajahnya, seringkali adik bayi akan melihat respon dari orang-orang di sekitar, mungkin ayah, ibu, kakak, kakak atau saudara yang lain, sepupu yang seumuran itu juga bisa. Dan ini bertahap pada usia 2-4 tahun dia mulai mengenali jenis kelamin secara anatomis. Apa yang dia miliki kadang suka penasaran, dia pegang juga badannya dan akhirnya dia akan memilih berteman dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Sehingga pola relasi sosialnya cenderung ke gender yang sesuai genital.
Pada usia 4 sampai 6 tahun memang belum menguasai konsep gender konstan, sehingga yang dia tahu adalah perubahan eksternal dalam penampilan atau aktivitas tidak mengubah identitas gender seseorang dan adanya suatu kondisi stabilitas gender. Pada 6 sampai 7 tahun ini sudah mulai paham, ini kan udah mulai masuk usia SD ya, jadi sudah paham organ genital, dasar kategorisasi gender bersifat menetap dan stabil, sehingga seringkali peralihan antara usia 4 sampai 6 tahun ini mungkin di TK ke SD, guru-guru kita yang seringkali mengajarkan untuk waspada, jangan sampai orang asing menyentuh organ genital kita. Nah, kan sudah mulai ada lagunya, ada pengenalannya. Kalau ada orang asing yang disentuh mana yang nggak boleh, tuh itu sangat mendukung sekali sehingga seorang anak bisa paham, oh ini tuh organ genital, oh ini yang boleh disentuh, oh ini yang nggak boleh disentuh orang ke arah sana. Nah, kemudian apakah ini berhubungan dengan suatu komponen biologis dan psikososial? Oh, jelas berpengaruh ya. Jadi secara biologis itu juga akan mempengaruhi tentang trait kepribadian dan temperamen, yang tentunya ini juga berhubungan dengan fungsi dari reseptor androgen. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Sedangkan psikososial ini mengarah pada suatu kondisi labeling dan verbal non-verbal gender cueing. Maksudnya apa ya, Dok? Oke, jadi verbal non-verbal gender cueing di sini lebih ke arah sinyal atau tanda yang memberi petunjuk gender seseorang tanpa menggunakan kata-kata, sehingga kita bilang itu suatu kondisi nonverbal. Berdasarkan apa? Pakaiannya. Oh, anak laki itu pakainya gini ya, seragamnya seperti ini. Oh, kalau anak perempuan gini ya, gestur tubuhnya, ekspresi wajah, dan tentunya suara yang berbeda. Nah, pada perkembangannya, jadi di sini, oke, saya turunkan terlebih dahulu. Pada perkembangan psikososial, pada perkembangan gender ini, awalnya memang pada mamalia itu perempuan, awalnya. Bedanya dengan keberadaan kromosom Y ini. Dia yang bertanggung jawab dalam hormon androgen menghasilkan pertumbuhan testis. Hormon seks mempengaruhi cara pria dan wanita dewasa menunjukkan perilaku seksual mereka. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, terjadi permasalahan gender yang dirasakan anak-anak pada konflik segitiga Oedipus antara ayah, ibu, dan anak. Peran ibu sangat besar dalam membangun kepekaan dan rasa bangga pada gender seorang anak. Dan pada proses separasi individuasi, peran ayah tentu menjadi lebih dominan, di mana anak laki-laki akan menjadi model untuk identifikasi diri. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa di sini ada suatu kondisi yang kita sebut interaksi antara model biologis, psikososial, dan adanya suatu peran reseptor androgen. Kita bahas satu persatu. Pada model biologis, di sini kita dapatkan efek biologis permisif akan membatasi tahap perkembangan di mana pengalaman pembentukan yang relevan itu harus terjadi. Sehingga ada interaksi antara efek biologis langsung dan tidak langsung antara gen dan hormon yang ternyata mempengaruhi temperamen dan kepribadian seseorang untuk berespon pada lingkungan. Sedangkan pada faktor psikososial, tadi sudah saya sampaikan adanya suatu pelabelan verbal dan nonverbal gender cueing ini yang membentuk suatu identitas pembentukan peran gender. Apabila didapatkan abnormalitas kondisi psikologis orang tua, ini juga bisa memicu terjadinya suatu kondisi gender dysphoria. Lalu apa hubungannya, Dok, dengan peran reseptor androgen? Tentu, di dalam reseptor androgen ini ada protein dalam sel yang tugasnya khusus sekali. Dia akan menerima dan merespon hormon androgen sehingga mengaktifkan gen tertentu yang mengatur perkembangan organ seks. Apabila terjadi kegagalan respon akibat reseptor tidak berfungsi, maka tubuh tidak merespon testosteron tersebut. Sehingga seringkali reseptor androgen ini disebut sebagai kunci persilangan antara faktor biologis dan identitas gender. Pada anak-anak yang lahir dengan fenotip perempuan secara genetik, mungkin masih ada
kromosom XY-nya apabila reseptor androgen ini tidak berperan. Sehingga seringkali kita mengenal pada kondisi androgen insensitivity syndrome. Jadi di sini atau lebih ke arah respon parsial ya. Jadi kalau mungkin pernah mendengar genitalia ambigua atau organ kelamin yang ambigu, nah itu merupakan dampak ketika peran reseptor androgen tidak bisa optimal. Oke, sekarang kita berbicara tentang orientasi seksual. Konsep dari orientasi seksual di sini adalah, kalau kita bicara per definisi, jadi adalah pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Sekali lagi ketertarikan. Dan ketertarikan di sini tidak selalu mengarah pada hubungan seksual atau sexual intercourse. Ini yang harus dibedakan. Jenis orientasi seksual di sini ada heteroseksual, jadi male to female or female to male, homoseksual, male to male or female to female. Kalau biseksual, male or female to male and female. Nah, ini yang perlu dibedakan. Sedangkan aseksual tidak ada ketertarikan seksual, tapi bisa memiliki ketertarikan romantis. Dan mungkin ada yang membagi lagi ke ke jenis orientasi seksual yang lain, yaitu panseksual. Kalau panseksual itu dia tertarik orang lain tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gendernya. Jadi cakupannya ketertarikan gitu ya pada orang lain. Sekali lagi pada orang lain. Kalau faktor yang berpengaruh apa? Oke, kita akan membagi itu berdasarkan aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan agama. Kalau biologis ya berdasarkan genetik dan hormonal. Kalau psikologis mungkin ada pengalaman emosional di masa kanak yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Atau mungkin dalam proses dia menuju pada suatu identitas diri, ini juga ada yang berpengaruh dominan. Terkait sosial budaya tentu tidak melepas pola asuh, lingkungan sosial, pengaruh orang tua dan keluarga, dan yang terakhir adalah pemahaman dia mengenai nilai norma sosial dan kultural dan agama yang dia pegang. Nah, terkait konsep ini, batasannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak hanya tentang seks, tidak hanya tentang hubungan seksual, namun bisa mengarah pada rasa suka, sayang, ingin dekat, atau mengarah pada suatu intimasi. Sehingga ini menjadi suatu dinamika dan spektrum bahwa sebagian orang akan merasa tetap stabil orientasi seksualnya seumur hidup, namun juga ada yang berubah. Mungkin kita mengenal itu dengan istilah fluidity. Sehingga inilah yang dinamakan keragaman dan spektrum seiring perjalanan waktu. Apa yang akan terjadi ketika seseorang mengalami suatu kondisi fluidity? Tentu yang pertama adalah suatu keraguan dalam diri sendiri. Aku ini orientasi seksualku ke arah mana? Dan ini berperan besar pada perkembangan self-development-nya. Gangguan self-development ini seringkali akan memposisikan seseorang pada suatu pemahaman yang berbeda dibandingkan norma sosial, sehingga tidak akan terbendung suatu kondisi stigma masyarakat, adanya konflik internal di dalam diri, dan adanya peran pengaruh sosial pada diri seseorang. Faktor yang terdampak yang lain adalah kesehatan fisik, tentunya berhubungan dengan risiko penyakit tertentu pada mereka yang menyalurkan orientasi seksualnya pada pola perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, secara psikologis juga akan mempengaruhi pada aspek komponen kejiwaannya, seperti kerentanan risiko munculnya kecemasan, depresi, dan risiko bunuh diri. Nah, itu tadi terkait konsep awal, konsep dasar tentang gender dan orientasi seksual. Kita akan pecah untuk materi berikutnya tentang gender dysphoria, karena saya paham tingkat konsentrasi kita tidak bisa full 100% selama beberapa menit atau beberapa jam. Mungkin saya batasi terlebih dahulu untuk
video berikutnya kita akan concern ke arah gender dysphoria. Apabila ada pertanyaan, bisa disimpan untuk ditanyakan saat kita menjalani sesi perkuliahan di kelas. Atau mungkin mau ditanya di kolom komentar juga boleh, sebutkan saja dari kelas mana. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.